Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang pemuda bernama Jae-kyung yang sedang terlibat perkelahian. Kejadian itu lagi-lagi membuatnya berurusan dengan pihak kepolisian. Tak lama berselang, pengacara keluarganya datang untuk membebaskan Jae-kyung. Kemudian, Jae-kyung merayakan hari ulang tahunnya yang ke-18 di diskotik bersama teman-temannya, sekaligus merayakan hak waris penuh yang akan jatuh kepadanya karena sudah menginjak usia 18 tahun, seperti yang tertuang dalam surat wasiat mendiang kakeknya. Di sini kita diperkenalkan dengan karakter Jae-kyung adalah pemuda kaya raya yang sangat bandel dan arogan. Hobinya hanya berantem, dugem, dan selalu bolos sekolah. Namun meski begitu, dari sorot matanya, Jae-kyung seperti menyimpan kesedihan dan kekosongan. 나 유산상속 받거든. 오케이? 어제 자세한 데서 더 많아졌거든. 이제 주먹이 더 막 나가요. 아직 망설임이 없어. 니들은 열심히 공부해서 빛나는 졸업장 꼭 따라. Di tempat lain, seorang gadis pemilik sorot mata yang sama bernama Eun-hwan datang menemui wanita penjual makanan. Entah apa tujuannya menemui wanita ini. Namun, wanita penjual makanan itu menyuruhnya pergi karena menyangka Eun-hwan datang untuk meminta pertanggungjawaban karena sudah dihamili putranya. Eun-hwan lalu masuk ke sebuah hotel mewah dan di sana ia bertemu Jae-kyung yang merupakan cucu pemilik hotel tersebut. Jae-kyung mengira jika Eun-hwan adalah seorang wanita malam, lalu ia memberinya uang untuk mencari hotel lain. Saat bangun tidur di pagi hari, Jae-kyung terkejut melihat ada teman wanita yang menyukainya tidur di sebelahnya. Ternyata wanita minim akhlak ini tahu password kamar Jae-kyung. Jae-kyung pun marah lalu menyuruhnya keluar. Eun-hwan ternyata tetap memutuskan untuk menginap di hotel tersebut. Lalu ia kembali bertemu dengan Jae-kyung dan membuatnya kesal. Setelah itu, pengacara keluarganya datang untuk membacakan surat wasiat. Dalam surat wasiat tersebut, mendiang kakeknya meminta Jae-kyung untuk pindah ke desa dan melanjutkan sekolah SMA di sana hingga lulus. Perjanjiannya, jika Jae-kyung sampai dikeluarkan dari sekolah atau di DO, maka seluruh harta warisannya akan disumbangkan. Dan jika Jae-kyung memutuskan berhenti, maka ia akan mendapat 0,1% saja dari harta warisan kakeknya. Selain itu, Jae-kyung tidak diizinkan menggunakan fasilitas mewah yang selama ini ia dapatkan. Meski awalnya kesal, namun pada akhirnya Jae-kyung mau tak mau menerima tantangan tersebut. Keesokan harinya, Jae-kyung menaiki bus untuk pergi ke desa dan sampailah ia di sebuah rumah sederhana yang akan ia tempati. Di halaman rumah itu, ia bertemu dengan seorang pria parubaya yang mengenal dirinya. Namun, Jae-kyung tidak mengenali bapak tersebut, dan di rumah yang akan ia tempati tersebut, rupanya itu adalah rumah semasa kecil Jae-kyung bersama orang tuanya. Jae-kyung kemudian pergi berbelanja ke sebuah minimarket, dan ternyata kasirnya adalah Eun-hwan. Jae-kyung terlihat kaget. Saat akan membayar belanjaan, kartu debitnya ternyata terblokir dan akhirnya ia membayar secara tunai. Jae-kyung lalu menyuruh Eun-hwan mengambil kembaliannya karena melihat tangan Eun-hwan yang tampak kotor. Malam harinya, ayah Eun-hwan membantunya mewarnai kukunya dengan jus bunga. Dan ayah Eun-hwan tak lain adalah bapak yang berada di halaman rumah Jae-kyung tadi. Sementara itu, Jae-kyung yang di rumahnya kesulitan tidur karena terganggu bisingnya suara kata di sekitar rumah. Keesokan paginya, saat Jae-kyung berangkat ke sekolah, ia mendapat kabar dari pengacara keluarganya jika perjanjian tentang dikeluarkan dari sekolah tidak ada. Jae-kyung yang mendengar hal itu pun terpikir bagaimana jika dirinya dikeluarkan dari sekolah saja. Jae-kyung lalu masuk ke ruang kepala sekolah dan ia kembali bertemu bapak yang pernah ia temui di depan halaman rumahnya. Usut punya usut, selain merupakan ayah dari Eun-hwan, ternyata pria itu juga adalah kepala sekolah. Jae-kyung lalu masuk ke dalam kelas. Di dalam kelas, ia menjadi pusat perhatian. Maklum sih, ada anak baru tengil tapi tampan yang berasal dari kota. Jae-kyung lalu melihat seorang murid berbadan besar bernama Myung, lalu menghampirinya dan memintanya untuk bertemu di luar. Kocaknya, Jae-kyung tidak mengatakan di luar itu di mana, sehingga Myung kebingungan mencari keberadaan Jae-kyung. Setelah berlari ke sana kemari, akhirnya Myung menemukan Jae-kyung yang sudah menunggunya di atap, dan teman-teman lain pun datang menyusul. Lalu Jae-kyung tiba-tiba memukuli Myung. Jae-kyung melakukan ini agar dapat dikeluarkan dari sekolah.
Malam harinya, Jae Kyung dipanggil ke rumah Myung dan bertemu keluarganya. Bukannya dimarahi dan dilaporkan ke pihak sekolah, keluarga Myung justru berterima kasih kepada Jae Kyung karena membantu Myung menjadi lelaki dewasa. Lalu Jae Kyung dijamu dengan hidangan makan malam. Sungguh mulia sekali keluarga ini. Saat Jae Kyung akan pulang, Myung memberikan senter dan bekal makanan kepadanya. Dan di perjalanan diperlihatkan bahwa Jae Kyung ternyata takut gelap dan tentunya takut hantu. Tak lama kemudian, Jae Kyung terkejut. Tiba-tiba An Hwan ada di belakangnya. An Hwan lalu berjalan meninggalkan Jae Kyung. Karena takut, Jae Kyung pun lari menyusul An Hwan lalu membuntutinya dari belakang. Di tengah perjalanan, An Hwan mengusili Jae Kyung dengan mengambil senternya lalu membuangnya ke semak-semak. Dan setelah itu, An Hwan dengan senyuman pergi meninggalkan Jae Kyung. Keesokan harinya di jam olahraga, Jae Kyung yang tidak biasa olahraga akhirnya kelelahan saat disuruh lari mengelilingi lapangan dan terjatuh di hadapan An Hwan. Selepas jam olahraga itu, murid-murid kembali ke atas. An Hwan bersama teman-temannya menyiapkan pentas drama teater untuk panti asuhan sebagai syarat kelulusan sekolah. Dan Jae Kyung menolak saat dirinya diminta membawakan peran seorang pelayan wanita. Sepulang sekolah, Jae Kyung menelpon temannya di kota untuk meminjam uang. Di sini, Jae Kyung sudah terlihat tidak tahan dengan kehidupannya di desa tersebut. Esok harinya, ia memberi amplop berisi uang untuk menyogok kepala sekolah agar meluluskannya tanpa perlu bersekolah lagi. Namun, Pak Kepala Sekolah malah menolak mentah-mentah permintaan Jae Kyung. Tak lama berselang, teman-teman Jae Kyung yang dari kota datang menjemputnya menggunakan mobil mewah hingga membuat murid-murid di sekolah terpukau. Jae Kyung dan teman-temannya masuk ke kafe di desa lalu mengobrol di sana. Saat sedang menunggu di mobil, teman wanita Jae Kyung yang minim akhlak menyadari jika mobilnya kehabisan bensin. Akhirnya mereka memanggil orang untuk datang mengantarkan bensin dan lagi-lagi itu adalah An Hwan. Saat An Hwan akan pergi, teman wanita Jae Kyung yang minim akhlak memarahi An Hwan karena ia tak mau diberi uang tip lalu menyuruh An Hwan membersihkan asbak di mobilnya. Jae Kyung lalu balik memarahi gadis tersebut lalu meminta An Hwan untuk segera pergi. Keesokan harinya, hujan turun dengan derasnya. Murid-murid belajar seperti biasa di kelas. Namun, Jae Kyung tidak masuk dan memutuskan bolos sekolah. Dia berjalan-jalan mengelilingi desa. Hingga akhirnya, ia menemukan sebuah panti asuhan di sana. Lalu, ia melihat seorang wanita dan seorang gadis kecil. Di saat itulah, Jae Kyung kembali teringat pada ibunya. Jae Kyung masuk ke dalam panti asuhan tersebut, lalu ia terbayang masa kecilnya dulu saat bersama ayahnya. Jae Kyung kembali teringat saat dimana ia kehilangan orang tuanya lalu segera pergi kembali ke rumah. 엄마. Scene berganti. An Hwan datang berkunjung ke rumah Jae Kyung. Lalu Jae Kyung tiba-tiba saja jatuh pingsan karena demam. Saat tersadar, Jae Kyung tiba-tiba sudah dikelilingi teman-teman sekolahnya dan memaksa Jae Kyung di terapi akupuntur. An Hwan merawat Jae Kyung yang tengah sakit dan membuatkan masakan untuknya. Jae Kyung melihat An Hwan dan mengatakan bahwa ini adalah pertama kalinya ia melihat perempuan memasak. Meski ia mengatakannya dengan nada tengil, tapi adegan ini auto bikin senyum-senyum sendiri. Setelah itu, mereka pun makan bersama. Scene pindah di mana An Hwan dan kawan-kawan berlatih menari untuk pementasan drama. Jae Kyung datang dan berpura-pura kakinya sedang sakit untuk menghindari pementasan. Namun tiba-tiba An Hwan jatuh pingsan dan Jae Kyung lah yang bergegas menggendongnya ke rumah sakit. Ayahnya dan dokter meminta An Hwan untuk tidak ikut pementasan drama. Namun An Hwan tetap bersikeras. Akhirnya mereka pun pergi meninggalkan An Hwan seorang diri di dalam kamar. An Hwan pun merasa sedih. Di sini diketahui bahwa sakit yang diderita An Hwan sepertinya adalah sakit yang parah. Teman-teman An Hwan datang ke rumah sakit namun tidak mendapatkan izin untuk menjenguknya. Jae Kyung pun juga datang lalu mereka bersama-sama pergi ke bazar pasar. Di sana Jae Kyung memberi uang untuk mentraktir teman-temannya berbelanja. Jae Kyung kemudian berjalan-jalan mengelilingi pasar lalu ia membeli kaos kaki rajut. Esok paginya, Jae Kyung berniat mengirim pesan untuk menanyakan kabar An Hwan. Ternyata An Hwan sudah kembali masuk sekolah. Jae Kyung lalu memarahi An Hwan dan melarangnya untuk bekerja terlalu keras. Setelah itu, Jae Kyung memberikan kaos kaki yang kemarin ia beli di pasar. An Hwan lalu mengambilnya dan meninggalkan Jae Kyung.
Terlihat matanya berkaca-kaca penuh haru dan seperti menyimpan sesuatu. Anhwan dan kawan-kawan kembali berlatih untuk pentas drama kelulusan. Teman-teman Jaekyung iseng dan mengerjai untuk melatih kelenturan kakinya. Selain berlatih, mereka juga berkebun untuk mendapatkan biaya tambahan untuk pementasan. Namun Jaekyung justru bermalas-malasan dalam bekerja. Saat mendapatkan upah, Anhwan merebut sebagian penghasilan Jaekyung dan mengomelinya. Lalu Anhwan membagikan upah Jaekyung itu ke teman-temannya yang lain. Pada titik ini, untuk pertama kalinya, Jaekyung dibuat seperti itu oleh perempuan. Saat dalam perjalanan pulang, Jaekyung terus memandangi wajah Anhwan. Namun, Jaekyung masih belum mengakui jika ia tertarik pada Anhwan. Jaekyung heran mengapa Myung mengantarkan Anhwan pulang ke panti asuhan. Lalu ia terkejut melihat Pak Kepala Sekolah di sana. Ternyata Pak Kepala Sekolah juga merupakan kepala panti asuhan. Selain itu, Jaekyung juga baru tahu kalau Anhwan adalah anak Pak Kepala Sekolah. Lebih tepatnya, anak angkatnya. Itu membuat Jaekyung tahu bahwa Anhwan adalah yatim piatu seperti dirinya. Scene pindah saat Jaekyung yang sedang mengajar anak-anak di panti mendapat kabar jika Anhwan masuk rumah sakit lagi dan dirawat. Jaekyung lalu datang dan memaksa ingin masuk, namun dokter melarangnya. Kemudian dokter menceritakan jika Anhwan menderita penyakit jantung kronis dan ia bisa terbunuh kapan saja karena penyakitnya. Mendengar itu, Jaekyung sangat bersedih. Selang beberapa lama, Anhwan terbangun lalu mendapati Jaekyung yang sedang menulis ada di sampingnya. Lalu menanyakan apakah Jaekyung tahu penyakitnya. Jaekyung berpura-pura tidak tahu dan mengatakan jika Anhwan hanya anemia dan perlu makan dengan teratur. Di hari itu, Jaekyung kembali menginap untuk menjaga Anhwan yang sedang dalam masa pemulihan. Jaekyung bahkan memakai pakaian rumah sakit yang sama dengan Anhwan. Kemudian adegan flashback ke hari sebelumnya. Jaekyung meminta dokter untuk berupaya menyembuhkan Anhwan dan ia akan membayar berapapun biayanya. Namun dokter mengaku sudah terlambat. Jaekyung kembali memohon pada dokter karena ia bahkan belum mengatakan rasa sukanya pada Anhwan. Namun dokter melarangnya untuk mengungkapkan perasaannya dan mengatakan jika terlalu sedih atau terlalu gembira dapat membuat jantung Anhwan berhenti berdetak. Keesokan paginya, Jaekyung mendapati Anhwan sudah tidak berada di tempat tidurnya. Ternyata Anhwan kembali datang menemui wanita penjual makanan di pinggir jalan yang di awal film tadi. Namun wanita itu kembali mengusirnya. Anhwan pun menjelaskan jika ia sebenarnya adalah putri dari wanita itu. Lalu Anhwan pun menangis dan meminta maaf kalau ia membenci ibunya dan sangat terluka telah dibuang. 나 버린 거 용서해 줄게요. 그러니까 나도 용서해 줘요. Scene pindah di mana Anhwan turun dari bus lalu bertemu dengan Jaekyung. Jaekyung meminta Anhwan berhenti bekerja, namun Anhwan menolak karena ingin menabung. Ternyata Anhwan bercita-cita punya rumah indah yang banyak jendelanya. Di situ juga terungkap jika pihak pemilik tanah panti asuhan yang tak lain adalah mendiang kakek Jaekyung meminta mereka mengosongkan tempat tersebut. Esok paginya, Jaekyung datang menemui pengacara keluarganya. Pengacara ini mengatakan jika ia hanya menjalankan tugas yang semestinya. Lalu pengacara tersebut memberikan jalan keluar jika Jaekyung ingin segera menebus lahan panti asuhan tersebut, yaitu dengan cara melepas hak waris Jaekyung sehingga ia segera akan mendapat warisan hanya sebesar 0,1% untuk membeli lahan tersebut. Di tempat lain, Anhwan sedang mengobrol dengan ayahnya dan menceritakan kedekatannya dengan Jaekyung. Ayah Anhwan meminta putrinya untuk menjalani sisa hidupnya dengan bahagia. Usai bertemu pengacara tadi, Jaekyung menemui dokter. Jaekyung lalu memberikan uang untuk membeli obat Anhwan. Dokter itu pun kembali mengatakan jika obat tersebut sudah tidak ada gunanya lagi. Dokter kembali mengingatkan Jaekyung untuk menjauhi Anhwan karena kesedihan atau kebahagiaan berlebih dapat membunuhnya. 재경이 가슴 아프게 만들 일이 나한테 다 행복한 일인데. 나 없을 때 가버리면 어떡해요. 그러니까 약 줘요. 더 행복해도 돼. 아닌 지금 알아요. 기뻐도 죽고 슬퍼도 죽는다면서요. Saat Jaekyung pulang ke rumah, ternyata ia sudah ditunggu oleh Anhwan yang ingin menginap di sana. Namun Jaekyung memarahinya dan mengusirnya. Karena
Hwan tak kunjung pergi. Akhirnya Jae Kyung memilih pergi dan meninggalkan Eun Hwan yang sedang menangis. Setelah pergi meninggalkan Eun Hwan, Jae Kyung sendiri tak mampu menahan tangisannya. Ketika subuh, Jae Kyung menelpon pengacara keluarganya dan memilih untuk melepaskan hak warisnya. Meski hanya mendapat warisan 0,1%, tapi setidaknya ia bisa menyelamatkan panti asuhan tersebut. Di hari berikutnya, Jae Kyung datang untuk melihat anak-anak panti asuhan yang sedang berlatih. Saat melihat adegan yang diperankan oleh anak-anak panti asuhan, Jae Kyung kembali teringat teman masa kecilnya, yang ternyata itu adalah Eun Hwan. Menyadari hal itu, Jae Kyung segera mencari keberadaan Eun Hwan. Jae Kyung kembali mengenang hari di mana kecelakaan merenggut nyawa kedua orang tuanya dan membuat Jae Kyung batal menemui Eun Hwan. Jae Kyung terus mencari Eun Hwan ke sana kemari hingga akhirnya mereka bertemu. Di sini Eun Hwan masih marah karena kejadian kemarin. Jae Kyung menahan kepergian Eun Hwan lalu mengucapkan kalimat yang pernah ia janjikan padanya semasa mereka kecil. Ia meminta maaf telah melupakan segala hal yang terjadi di desa ini. Eun Hwan akhirnya tahu jika Jae Kyung sudah mengingatnya. Lalu ia mengucapkan harapannya untuk bisa tinggal bersama Jae Kyung hingga salju pertama turun. Dan akhirnya Jae Kyung mengecup bibir Eun Hwan. Dan di sini terjawab sudah mengapa di awal film Eun Hwan datang mencari Jae Kyung dan sorot matanya seperti menyimpan sesuatu kepada Jae Kyung. Tentu saja itu adalah kerinduan. Esok harinya, Eun Hwan datang ke rumah Jae Kyung untuk tinggal di sana. Mereka berdua lalu mengobrol di tempat tidur. Eun Hwan berpura-pura ingin tidur lalu menangis di samping Jae Kyung. Pindah ke scene di mana Jae Kyung dan Eun Hwan berjalan di rerumputan ilalang dan menemukan bunga dandelion, di mana ada kepercayaan yang mengatakan barang siapa yang meniup bunga tersebut, maka harapannya akan terwujud. Eun Hwan meniup bunga tersebut dan berharap bisa hidup lebih lama. Sejak saat itu, Eun Hwan menjalani hari-hari bahagia bersama Jae Kyung. Pentas drama semakin dekat. Jae Kyung secara terpaksa akhirnya mau ikut berperan sebagai pelayan wanita. Setelah itu, mereka berfoto dengan wali kelas sebagai kenang-kenangan menjelang kelulusan. Di situ, Jae Kyung menggenggam tangan Eun Hwan. Malam harinya, Eun Hwan yang tengah kesakitan mengunci diri di dalam kamar mandi. Karena khawatir dengan keadaan Eun Hwan, Jae Kyung mendobrak pintu kamar mandi lalu menangis dan memeluknya. Di hari berikutnya, Jae Kyung memberikan kejutan ulang tahun kepada Eun Hwan meski ulang tahunnya beberapa bulan lagi. Jae Kyung lalu memberikan setoples kapsul kepada Eun Hwan untuk dikonsumsi 1 kali sehari. Ia mengatakan bahwa obat itu sangat ampuh di kota. Lalu Eun Hwan masuk ke dalam kamar dan menangis di sana. Ia pun membuka kapsul tersebut dan ternyata berisi surat pernyataan cinta dari Jae Kyung yang pernah ia tulis di rumah sakit. Jae Kyung masuk ke dalam kamar dan mendapati Eun Hwan yang sedang menangis usai membaca seluruh surat cinta dari dirinya. Sembari menangis di pelukan Jae Kyung, Eun Hwan mengatakan bahwa ia sangat takut. Takut tidak bisa membaca seluruh surat cinta yang diberikan Jae Kyung sebelum ia tiada. Scene pindah ke pentas teater drama yang segera dimulai. Di belakang panggung, Jae Kyung meminta Myung untuk bertukar peran. Eun Hwan terkejut melihat kostum yang dipakai Jae Kyung. Lalu Jae Kyung mengatakan ia tak rela tangan Eun Hwan dipegang pria lain. Kemudian Eun Hwan meminta Jae Kyung untuk memakaikannya kaos kaki. Beberapa saat kemudian, pertunjukan pun dimulai. Ibu Eun Hwan turut hadir menyaksikan putrinya. Saat sedang menari, Eun Hwan merasakan penyakit jantungnya mulai kambuh. Ia segera keluar dari set dan Jae Kyung meminta Eun Hwan untuk berhenti. Namun Eun Hwan menolak dan akhirnya ia bisa menyelesaikan tariannya. Di akhir pentas drama, Jae Kyung dan Eun Hwan menjadi pasangan yang sedang melaksanakan prosesi pernikahan. Adegan penutup tersebut dimainkan tentunya penuh penghayatan, seolah-olah itu bukan peran. Dan adegan tersebut membuat penonton terharu dan bertepuk tangan. Malam harinya selepas pentas drama, Jae Kyung dan Eun Hwan duduk berdua menikmati udara di luar. Eun Hwan merasa mengantuk dan mengatakan ingin tidur 3 menit di bahu Jae Kyung. Lalu seketika turunlah salju pertama di tahun itu. Hari wisuda pun tiba. Eun Hwan terpilih untuk mendapatkan penghargaan persahabatan. Namun ternyata Eun Hwan sudah tiada. Selepas acara wisuda, Jae Kyung duduk termenung di aula lalu mengambil seikat bunga untuk Eun Hwan yang ada di sampingnya. Saat akan pulang, Jae Kyung bertemu pengacara keluarga yang mengucapkan selamat
karena warisan kakeknya kini sepenuhnya menjadi milik Jae-kyung. Ia telah berhasil berubah dan menumbuhkan karakter rela berkorbannya. Beberapa tahun kemudian, Jae-kyung kembali ke desa. Tampak teman-temannya juga sudah dewasa. Dan di sana, Jae-kyung membangun rumah impian Eun-hwan yang banyak jendelanya untuk dijadikan panti asuhan. Yap, dengan begitu, film pun tamat. Di sebuah stasiun di kota Seoul, terjadi tawuran antara dua geng SMA dari sekolah yang berbeda. Masing-masing geng dipimpin oleh Haewon dan Taesung, dan mereka jugalah karakter utama kita dalam film ini. Haewon adalah siswa kaya raya, populer di sekolah, dan sangat dingin. Sementara Taesung adalah siswa ceria, berhati lembut, dan juga populer di sekolahnya. Duel sengit antara SMA Haewon dan SMA Taesung terjadi dengan sangat brutalnya. Namun di tengah tawuran tersebut terdamparlah seorang gadis yang baru sampai ke stasiun itu. Dia adalah Han-kyung. Han-kyung merasa aneh karena berada tepat di tengah-tengah perkelahian geng SMA itu. Semuanya bertarung hancur-hancuran tanpa memperdulikan Han-kyung. Dan Han-kyung cuma bisa meringis ketakutan sambil merapat ke tembok. 그만 좀 따라다녀. 너야말로 도망 다니지 마. Han-kyung adalah gadis lugu dari desa yang baru pindah ke Seoul. Ayah dan ibu Han-kyung telah bercerai semenjak ia kecil. Di desa, ia dirawat oleh ayahnya. Namun kini ayahnya telah meninggal. Itulah alasannya memutuskan untuk pindah ke Seoul. Sebab di ibu kota Korea Selatan ini adalah tempat di mana ibunya berada. Han-kyung kemudian tinggal bersama ibunya dan ayah tirinya. Mulai hari itu, Han-kyung hidup dengan keluarga barunya. Ia akan tinggal di kamar barunya bersama Darum, adik tiri Han-kyung. 다름이랑 방 같이 써도 괜찮지? 네. 동생들하고 싸우지 말고 잘 지내야 된다. Ia memandang foto ayahnya dan berkata kalau ayahnya tidak usah khawatir di alam sana. Han-kyung kemudian bertemu dengan teman SMP-nya yang juga telah pindah ke Seoul. Dia adalah Marni. Han-kyung sangat senang karena bisa bertemu dengan Marni. Namun seketika kebahagiaannya sirna saat tahu bahwa Marni berpacaran dengan Bambang. Bambang adalah cowok yang disukai Han-kyung sejak SMP, yang juga telah pindah ke Seoul. Ia tak menyangka ditikung sahabatnya sendiri. Han-kyung coba tertawa palsu menyembunyikan kesedihannya. Lalu ia pamit pulang kepada Marni dan Bambang. 야, 축하한다. 야, 둘이 진짜 잘 어울린다. Di dalam bis, Han-kyung yang patah hati duduk sambil menangis. Tak disangka, Haewon dan temannya Widodo juga naik bis yang sama. Haewon mendatangi Han-kyung dan coba sedikit menghiburnya. Namun Han-kyung tak terlalu menanggapi Haewon dan beranjak turun di pemberhentian bisnya. 누가 죄였다고 그래요? 아님 말고 너 차버린 너. Begitu sampai di kamarnya, Darum yang pulang sekolah langsung riang gembira menyambut kehadiran kakaknya itu. Esoknya, Darum menceritakan bagaimana istimewanya Haewon. Semua gadis di sekolah menggilainya. Namun, Han-kyung tak tertarik dan mengakui ia telah berjumpa dengan Haewon di bis tadi malam. Sebenarnya, Han-kyung masih belum bisa move on dari Bambang. Lalu, ia pun meninggalkan Darum yang kehujanan. Kebetulan, saat itu terjadi perkelahian antara geng mafia dengan geng SMA Taesung. Mobil polisi datang dan mengejar semua yang terlibat perkelahian itu. Tiba-tiba, ada seorang cowok merangkul Han-kyung untuk bersembunyi di balik payungnya. Dia adalah Taesung. Ternyata, Taesung kenal dengan Han-kyung, tapi Han-kyung tidak mengingat Taesung sama sekali. Haewon juga berada di sana. Bersama Widodo dan Darum, mereka mendatangi Taesung. Mereka tak terima Han-kyung didekati oleh Taesung, yang notabene adalah rival mereka. Tampak Haewon memang sudah menaruh hati pada gadis imut yang baru ia jumpai semalam. 누나, 나 기억 안 나요? 나 태성인데. 이름이 정한경이에요? Taesung pun langsung membawa Han-kyung pergi dari sana. Di bawah hujan, mereka berlari lalu berhenti di sebuah gang. Haewon dan kawan-kawan yang mengejar mereka juga telah sampai di situ. Sebelum pergi, Taesung memanggil Han-kyung dengan panggilan kakak dan meminta agar Han-kyung mengingatnya.
Di sebuah warung kecil, Haewon, CS, dan Han Kyung makan Indomie dan minum bersama. Haewon tampak cemburu pada Taesung yang sepertinya menyukai Han Kyung. Sementara Han Kyung yang masih galau minum sebanyak-banyaknya hingga membuatnya mabuk berat. 말도 하는 게 언제 봤다고 반말이야? Di tengah perjalanan, Han Kyung selalu menyebut-nyebut nama Bambang. Dan tak lama kemudian, dia muntah di pundak Haewon. Sontak, Haewon langsung melepaskannya yang membuat Han Kyung terjatuh lalu tersadar. Haewon yang kesal padanya lalu pergi begitu saja. Di hari pertamanya bersekolah, Han Kyung satu SMA dengan adiknya, Dareum, dan tentu juga dengan Haewon. Tiba-tiba, Taesung yang dari sekolah berbeda datang dengan membawakan pizza untuk Han Kyung. Para siswi kegirangan melihat kedatangan Taesung di sekolah mereka. Tak lama, geng sekolah itu datang bersiap menyerang Taesung. Namun, dia berhasil kabur dari jendela. Sepulang sekolah, Taesung menunggu Han Kyung untuk mengajaknya pulang bareng. Tapi, Haewon menahannya dan mengatakan kalau Han Kyung adalah pacarnya. Dan baku hantam pun tak dapat dihindari. Semua geng Haewon berusaha mengeroyok Taesung. Hingga pada saat berhadapan dengan Haewon, ia pun terjatuh. Saat Haewon akan melepaskan pukulan mautnya, Han Kyung datang menghadang. Haewon tampak kecewa dan patah hati dengan sikap Han Kyung yang melindungi Taesung. 치사하게 뭐야 여럿이서? 우리 태성이 때리지 마! Han Kyung pun pergi dengan Taesung dan mengobati lukanya. Taesung bermanja-manja dengan Han Kyung yang ia panggil kakak itu. 그런 농담 재미없다. 진짠데? 근데 나 왜 기다렸어? 좋아하니까. Sikap Taesung dan Haewon yang seperti itu membuat Han Kyung kebingungan karena tiba-tiba dua cowok terkeren sekolah mengejarnya. Malam itu, Taesung yang sudah janjian bertemu dengan Han Kyung di pusat kota tidak datang. Haewon ternyata telah berada di belakang Han Kyung. Awalnya dia masih kesal pada Han Kyung. Namun saat Han Kyung hendak pergi, Haewon menggenggam tangannya dan mengatakan ia suka pada Han Kyung. Han Kyung tak tahu harus ngomong apa. Tiba-tiba Haewon menariknya untuk masuk ke mobil dan mengeluarkan seorang cewek yang tak lain adalah Marni. Si Marni ternyata berselingkuh dari Bambang. Haewon dan Han Kyung pun pergi meninggalkan Marni dengan kecepatan penuh. Di tengah perjalanan, Haewon mengajaknya untuk pergi berkencan dan bisa membalas cintanya. Namun, Han Kyung tetap tak bisa berkata-kata. Sesampainya di rumah Han Kyung, ia mengatakan pada Haewon untuk berhati-hati di jalan. Haewon lalu memberikannya HP agar mereka bisa saling komunikasi. 이게 사귀자는 거 아니야? 하여간 나는 그렇게 알아들었어. 지금 나랑 사귀자 그랬냐? 운전 조심하라고 한 건데? Scene berganti. Nenek Taesung baru saja meninggal dunia. Itulah alasan ia tak datang malam tadi. Taesung sangat terpukul dengan kenyataan itu, di mana orang-orang terdekatnya meninggalkannya, baik itu ayah, ibu, dan juga neneknya. Kini dia hanya hidup sendiri di rumahnya. Di sisi lain, Han Kyung mendapat telepon dari Haewon, namun ia tak mau mengangkatnya. Saat Han Kyung kencan perdana dengan Haewon, Haewon mengomelinya karena tak mengangkat telepon kemarin. Karena Han Kyung lah cewek pertama yang tidak mengangkat telepon dari cowok keren seperti dirinya. Saat ngobrol, tiba-tiba mereka melihat Taesung yang sedang dihajar oleh para mafia. Han Kyung berniat menolongnya. Haewon turun tangan agar bisa menyelamatkan Taesung dan menyuruh Han Kyung membawa Taesung pergi. Tinggallah dia sendiri yang melawan para mafia itu. Di rumahnya, Taesung diobati oleh Han Kyung. Dia menyembunyikan foto keluarganya dari Han Kyung. Kemudian Han Kyung merawatnya dengan baik, bahkan membuatkannya bubur. Taesung kelihatan sangat senang. Sementara Haewon merintih kesakitan setelah menang melawan para preman dengan wajah yang babak belur tanpa Han Kyung di sisinya. 너무 맛있다고 놀리지 마라. Setelah pulang sekolah, Han Kyung dan Dareum pergi ke rumah Haewon karena dia tidak datang ke sekolah. Mereka kaget melihat wajah Haewon yang babak belur. Haewon memberi kode agar Dareum meninggalkan mereka berdua. Han Kyung merasa bersalah dan akan berlaku baik pada Haewon. Haewon yang tak sabaran berusaha mencium Han Kyung. Tiba-tiba, Han Kyung mendapatkan telepon dari Taesung. Haewon menyuruh Han Kyung mengangkat telepon itu, dan akhirnya mereka bertiga bertemu di sebuah bar. Disinilah mereka beradu argumen memperebutkan Han Kyung, dan Han Kyung bingung harus memilih yang mana. Tapi Haewon dibuat cemburu karena Taesung mengatakan kalau Han Kyung telah membuatkannya bubur. Haewon pun kesal dan meninggalkan mereka. Tak lama, Han Kyung pun meninggalkan Taesung untuk mencari Haewon. 네 여자친구이기 전에 우리 누나라고.
Dia berlari dan terjatuh hingga sepatunya lepas. Akhirnya Han Kyung menemukan Haewon. Haewon pun memasangkan sepatunya yang telah terlepas tadi. Han Kyung tersentuh dan disinilah mereka mulai pacaran. Sementara itu, Taesung yang galau ditinggal Han Kyung pergi ke sebuah pantai dengan motornya sembari mengingat masa lalu. Terungkap fakta bahwa Han Kyung dan Taesung adalah saudara tiri. Sejak bercerai dengan ibunya, ayah Han Kyung ternyata menikah lagi dengan seorang wanita yaitu ibu Taesung. Masa kecil Han Kyung dan Taesung banyak mereka habiskan bersama, selalu bermain berdua. Sejak itulah sejatinya Taesung telah menyukai Han Kyung. Esoknya di sekolah, Marni menelpon Han Kyung untuk membuatnya cemburu. Marni mengatakan bahwa Haewon mengajaknya nongkrong ke diskotik malam nanti. Mendengar itu, Han Kyung memutuskan untuk ikut hadir di diskotik tersebut. Hingga malam pun tiba, Han Kyung yang tak ingin kalah saing dari Marni datang. Tapi dengan penampilan yang menor, membuat orang-orang di sana tertawa melihatnya. Menyadari itu, Haewon bergegas membelikannya baju dan menyuruhnya agar berganti pakaian. Tapi Han Kyung tak menggubrisnya. Ia tak ingin dianggap sebagai cewek yang kampungan. Saat di toilet, Han Kyung yang sedang merapikan make up-nya menjadi target Om Hidung Belang gak ada akhlak. Haewon melihat itu, tapi membiarkannya saja karena Han Kyung tidak mau mendengarkan perkataannya agar berganti pakaian. Tapi kemudian Haewon kembali dan menghajar Om Hidung Belang itu sampai pingsan. Setelah itu, Haewon langsung mencium Han Kyung dengan disaksikan oleh orang-orang di sana. Foto-foto mereka ciuman pun langsung tersebar di internet. Di rumahnya, Darem yang melihat foto-foto itu mengejek Han Kyung yang hanya bisa salah tingkah. Tiba-tiba, telepon berbunyi. Han Kyung mengira itu dari Haewon, tapi ternyata dari Taesung. Taesung cemburu dengan hubungan kakaknya itu bersama Haewon. Karena tak enak hati, esoknya Han Kyung pun pergi ke rumah Taesung. Dan disinilah dia melihat foto yang waktu itu disembunyikan oleh Taesung. Han Kyung sadar kalau Taesung adalah saudara tirinya. Ia pun langsung mengingat semua tentang masa kecilnya bersama Taesung. Scene berlanjut, Han Kyung kembali mendapatkan telepon dari Taesung. Han Kyung mengatakan kalau kemarin dia ke rumah Taesung. Taesung yang menyadari kalau Han Kyung telah melihat foto itu pun dengan kecepatan penuh kembali untuk menemui Han Kyung. Tapi karena lupa menginjak rem, dia pun mengalami kecelakaan dan berakhir di rumah sakit. Di rumah sakit, Han Kyung mendatanginya. Dia mengira kalau mayat yang ditutupi kain putih itu adalah Taesung. Han Kyung menangis sejadi-jadinya dan menyalahkan dirinya karena selama ini tidak mengenali Taesung. Tak berapa lama, Taesung yang dibawa oleh perawat berpapasan dengan Han Kyung. Sambil menangis, Han Kyung mengatakan kenapa Taesung tidak memberitahunya kalau mereka adalah keluarga. Dalam hati Taesung sebenarnya, Taesung tidak ingin mereka menjadi saudara agar bisa berpasangan suatu hari nanti. Tapi dia masih menutupi hal itu. 바보야, 네가 내 동생인 거 알면 더 행복해지지. Setelahnya, Han Kyung mengatakan pada Darem kalau Taesung juga keluarganya. Namun karena rivalitas gengnya, Darem masih belum bisa menerima kenyataan itu. Di sisi lain, Taesung sedang bicara dengan dokternya. Taesung mendapatkan informasi kalau dirinya menderita penyakit katup aorta atau penyakit gagal jantung, dan itu adalah kondisi yang sangat buruk. Sementara Taesung tidak memberitahu siapapun akan hal itu. Tak berapa lama, orang-orang terdekat Taesung datang menjenguknya, termasuk Haewon. Disinilah Haewon mengetahui kalau Han Kyung dan Taesung bersaudara, meskipun hanya saudara tiri. Akhirnya mereka memutuskan untuk berdamai atas permintaan Han Kyung. 나도 오고 싶어서 온 거 아니야. 네 누나가 하도 징징대서 온 거야. 넌 병원 오면서 빈손으로 오냐? Lalu mereka pun pergi ke makam ayah Taesung dan Han Kyung. Taesung dan Han Kyung menangis merindukan ayah mereka. Di mobil, Taesung ditawari oleh nenek Han Kyung agar ikut dengannya ke Australia. Tapi Taesung menolak karena dia tetap ingin tinggal di Seoul bersama Han Kyung. Suatu malam, Haewon yang hendak kencan dengan Han Kyung dihalangi oleh Taesung yang malah mengajak kakaknya itu cuci piring dan bermain sabun. Seolah-olah Taesung mengulur-ulur waktu Han Kyung dengannya. Haewon pun pergi keluar sambil menerima telepon dari seseorang. Tak lama, Han Kyung menghampirinya dan mengatakan kalau kini dia milik Haewon seorang. Haewon pun menciumnya, sementara Taesung menyaksikan itu dari kamarnya. Waktu berlalu, di bawah salju malam itu, Taesung pulang ke rumah yang dimana ada Han Kyung yang sedang beres-beres. Taesung bertanya apakah Han Kyung menganggapnya hanya sebagai saudara. Han Kyung yang tidak mengerti maksud Taesung pun dengan polos menjawab semua pertanyaan Taesung.
Taesung pun melontarkan maksud yang sebenarnya kalau dia mencintai Han-kyung sambil menangis. Han-kyung pun pergi dengan keadaan sedih. 100번, 1000번도 넘게 우리 이렇게 만나게 해준 하늘 저주하고 원망하고 그래. Di luar, Haewon menunggunya dan cemburu karena kekasihnya itu terus berjumpa dengan Taesung. Han-kyung marah kenapa Haewon malah cemburu dengan Taesung saudaranya. Tiba-tiba, Han-kyung menangis di pelukan Haewon. Sepulang sekolah, Han-kyung dan Haewon hangout di sebuah mall. Mereka melihat salah seorang siswi dari sekolah mereka yang sedang diganggu oleh anak cowok. Siswi itu bernama Astuti. Astuti adalah gadis yang licik dan bermuka dua. Ia pun sok manja meminta Haewon untuk mengantarnya pulang. Haewon dengan terpaksa menuruti permintaan Astuti. Setelah itu, Haewon kembali dan memperlihatkan air mata Astuti yang menempel di bajunya kepada Han-kyung. Berniat melihat apakah Han-kyung akan cemburu, tapi Han-kyung ogah mengakuinya. Asik mengobrol, tiba-tiba Taesung menelpon. Haewon marah padanya karena selalu mengganggu kencan mereka. Han-kyung pun pergi menemui Taesung yang ternyata mengajaknya ke studio foto untuk foto keluarga bersama dengan Dareum dan adik laki-lakinya. Selepas itu, mereka lanjut jalan-jalan. Tersirat jelas bahwa Han-kyung tahu Taesung menyukainya, tapi mereka adalah saudara, dan juga Han-kyung adalah pacar Haewon. Han-kyung sadar betapa Taesung menyembunyikan kesedihannya karena cinta yang bertepuk sebelah tangan dan bersembunyi di balik topeng keceriaan. Hingga akhirnya mereka singgah di tempat karaoke. Disinilah mereka memergoki Haewon dengan Astuti yang bergandengan tangan. Terjadilah kesalahpahaman, ditambah Astuti lancang saja mengatakan kalau itu adalah rencana Taesung agar memisahkan Han-kyung dengan Haewon. Taesung bingung dan mengatakan kalau dia tak mengenal Astuti. 조한경, 너까지 날 안 믿는 거냐? 니들이 오해한 거야. Keesokannya di sekolah, Han-kyung bicara empat mata dengan Astuti untuk mencari info sebenarnya. Han-kyung mengatakan kalau Taesung tidak akan berbuat licik seperti itu. Saat Han-kyung mendesak Astuti, tiba-tiba Haewon datang. Langsung saja Astuti spontan pura-pura pingsan. Han-kyung dan Haewon pun bertengkar karena tidak saling percaya satu sama lain. Dan mereka pun putus di sini. 알았어. 그렇게 못 믿겠어? 네가 진짜로 좋아하는 사람하고 있어. Haewon mengamuk di kelas, sementara Dareum mencari Astuti lalu menghajarnya karena telah membuat temannya dan kakaknya bersedih. Han-kyung mendatangi Taesung di sebuah kafe untuk menanyakan apakah benar dia tidak kenal Astuti. Taesung yakin bahwa ia tak kenal yang namanya Astuti. Tapi tiba-tiba Taesung mendapat telepon dari Astuti yang mengatakan kalau Han-kyung dan Haewon akhirnya putus. Han-kyung sedih dan kecewa karena hal itu. Taesung makin bingung dengan apa yang sedang terjadi. Han-kyung pun pergi meninggalkannya. Saat Taesung sendirian, dia lagi-lagi didatangi oleh mafia yang mencari Haewon untuk balas dendam. Taesung dihajar habis-habisan di sebuah bangunan tua. Di sisi lain, Widodo memberikan kabar pada Haewon kalau Taesung sedang dihajar oleh para preman yang waktu itu. Dia pun bergegas ke lokasi, dan pertempuran pun terjadi dengan sengitnya. Taesung dan Haewon kompak mengalahkan para mafia itu. Penyakit jantung Taesung sempat kambuh, namun dia masih tetap bertarung dan akhirnya mereka mengalahkan para bandit itu. Taesung sempat memukul Haewon. Saat Haewon hendak membalas, Taesung menanyakan siapa sebenarnya Astuti. Selang beberapa saat, mereka pun pindah ke sudut kota. Mereka duduk ditemani api unggun dengan keadaan yang terluka. Taesung meminta bantuan Haewon agar menjaga Han-kyung saat dia pergi ke Australia. Ya, Taesung memutuskan untuk pindah dan tinggal di sana. 안혜원, 부탁 하나 하자. 밥도 사주고 전화도 자주 하고. Pagi harinya, Han-kyung tampak diancam oleh Marni dan Astuti hingga menangis. Mereka mengatakan untuk menjauh dari Haewon. Ternyata semua adalah rencana dari Marni yang menyuruh Astuti berbohong agar bisa mengadu domba Taesung dan Haewon, agar Haewon bisa putus dari Han-kyung. Tiba-tiba, Dareum dan Haewon datang tepat waktu. Dareum langsung menghajar dua gadis kutu kupret itu, sementara Haewon mengajak Han-kyung untuk bertemu Taesung di bandara. Tapi di sini mereka telat dan Taesung telah pergi. Han-kyung menangis sedih karena hal itu. Waktu berlalu. Beberapa bulan kemudian, Han-kyung yang sudah rindu dengan Taesung adiknya berulang kali melihat vlog kiriman Taesung.
Taesung tampak bahagia di Australia. Ia bahkan sudah memiliki gebetan yang bernama Yanti, gadis tunanetra warga Korea. Tak lama berselang, akhirnya Taesung menelpon. Mereka pun bercerita santuy ditemani Haewon di samping Han Kyung. Tapi sebenarnya Taesung masih belum bisa move on dari Han Kyung. Taesung masih saja Taesung yang dulu, yang pura-pura ceria padahal terluka. 무섭다. 심디 누나 내가 꿀밥 먹였거든. 와봐. 바로 날아가서 죽는다, 어? Sebentar lagi, Taesung akan mengadakan operasi jantungnya di sana. Namun sayang, operasi itu gagal dan membuat Taesung meninggal dunia. Yanti kemudian mendatangi Han Kyung dan keluarganya untuk menceritakan hal itu. Awalnya mereka tidak percaya, tapi Yanti meyakinkan mereka dengan mata pemberian Taesung padanya, yang membuat Yanti kini bisa melihat. Yanti menceritakan segalanya, betapa Taesung sangat mencintai Han Kyung kakaknya, tapi ia tak ingin Han Kyung tahu tentang penyakitnya. Taesung ingin di hadapan Han Kyung ia bisa selalu ceria, agar Han Kyung bisa tetap bahagia menjalani hari-harinya, juga menjalani kisah cinta bersama Haewon tanpa merisaukan dirinya. Taesung sangat senang dapat menghabiskan masa kecilnya bersama Han Kyung dan bertemu lagi ketika mereka telah beranjak dewasa. Han Kyung menangis terisak mendengar itu. Haewon dan semua yang ada di situ juga menangis. Yanti lalu membawa mereka ke tempat di mana Taesung ingin membawa Han Kyung dulunya. Dan film pun tamat. 서울을 떠나 오랜만에 고향에 돌아온 것은 석 달 전. Suatu hari di musim dingin, Haewon, seorang wanita muda, terlihat kembali menuju kampung halamannya. Sejak melanjutkan studi ke Seoul 2 tahun lalu, ia belum pernah pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Haewon pun merebahkan badannya di lantai sembari menghela napas lega. Malam harinya, ketika Haewon mulai merasa lapar, ia memeriksa dapur namun tak mendapati apa-apa selain beras. Ia pun pergi keluar rumah mencari bahan lain untuk dimasak. Akhirnya ia menemukan sawi dan daun bawang. Lalu keluarlah skill anak kos yang Haewon punya. Dengan bahan seadanya, ia pun dapat membuat hidangan yang sangat lezat. Keesokan paginya, ia kembali ke dapur membuat adonan sujabi. Ia juga menggoreng sawi putih. Setelah adonan mengembang, ia membuat sup sujabi dan menikmatinya untuk sarapan pagi. Haewon benar-benar pintar memasak, karena sedari kecil ia dan ibunya sering memasak bersama. Tak berselang lama, ketika sedang memotong kayu, Eun-suk, sahabat kecilnya, datang menemuinya. Eun-suk adalah salah satu sahabat Haewon, yang kini bekerja di salah satu bank. Eun-suk sering mengeluh tentang hidupnya yang membosankan. Di saat berbincang-bincang, Eun-suk menyinggung alasan Haewon pulang ke desa. Ia mengatakan kalau Haewon sedang melarikan diri dari masalah, sama seperti dulu saat mereka kecil. 아픈 곳만 콕콕 집어내는 친구가 있다. 은숙이가 그런 애다. Ya, kehidupan Haewon di Seoul memang tidak menyenangkan. Haewon bekerja sebagai penjaga toko sembari mempersiapkan diri untuk ujian calon guru dan hanya makan makanan cepat saji di sana. Dan satu lagi, kemungkinan Haewon pulang adalah ia tidak lulus ujian, sehingga ia memutuskan untuk healing ke desa. Eun-suk juga menyinggung tentang Jae-hee, satu lagi sahabat mereka yang kini sudah menetap di desa setelah pulang dari Seoul. Di malam harinya, Haewon yang sedang terlelap tidur terganggu oleh suara berisik di luar rumahnya. Ia teringat perkataan ibunya dulu bahwa itu adalah babi hutan. Haewon ketakutan dan berusaha menghubungi orang untuk menemaninya. Namun ia mengurungkan niatnya dan memilih untuk tidur dan berpura-pura tidak mendengar apapun. Pagi harinya, Haewon yang tampak kurang tidur dikejutkan dengan kehadiran Bibi Boksun yang merupakan adik dari ayahnya. Kemudian Bibi mengajak Haewon ke rumahnya untuk makan. 엄마랑 연락 안 해? 난 네 애미만 별나다고 생각했는데 너도 참 별나. Walau awalnya menolak, sesampainya di rumah si Bibi, Haewon malah terlihat seperti sudah tidak makan selama seminggu. Kembalinya dari sana, ia mendapati Jae-hee telah berada di rumahnya. Ia membawa seekor anjing lucu bernama Vivo.
Seolah tahu kalau Haewon penakut, Jae-hee memberikan anjing itu kepada Haewon untuk menemaninya di rumah. 제 이름 오구다. 5번째 나온 놈이라서. Awalnya Haewon menolak karena ia mengatakan jika dirinya tidak akan lama di desa. Namun Jae-hee tidak peduli dan berlalu pergi. Malam pun tiba. Saat itu Haewon berniat mengabari Hun pacarnya. Namun ia mengurungkan niatnya tersebut. Tiba-tiba terdengar suara jedak-jeduk yang mengagetkan dari luar. Karena ketakutan, ia pun membawa Vivo masuk ke kamarnya. Yap, prediksi Jae-hee tidaklah salah. Flashback ke masa lalu, inilah alasan mengapa Haewon tinggal sendirian saat ini. Setelah ayahnya meninggal, Haewon hanya tinggal berdua dengan ibunya. Lalu beberapa hari setelah ujian masuk kuliah, ibunya pun pergi meninggalkannya tanpa sepatah kata pun. Hal ini diperjelas dengan kedatangan Bibi Bokson yang mengatakan kalau Haewon dititipkan padanya. Hanya sepucuk surat berisi alasan kenapa ibunya pergi yang ada. Namun Haewon yang terlanjur kecewa masih tidak bisa mengerti alasan itu. Haewon hanya bisa menangis meratapi semua itu. 너무 걱정하지 말어. 금방 올 거야. Keesokan harinya, ia mendapat surat yang berisi pernyataan jika ia lulus masuk kuliah, dan kabar itu membuatnya senang. Akhirnya, ia pergi ke Seoul untuk melanjutkan studinya. Dalam benaknya terpikir jika ia harus sukses dan membuktikan kalau ia tidak membutuhkan ibunya. Namun pada akhirnya, saat keadaan tidak selalu seperti apa yang ia bayangkan, ia malah kembali ke desa dan berharap bahwa ibunya juga akan kembali. Kembali ke masa sekarang, Mbak Chef Renata, Haewon sedang membuat adonan kue beras ditemani oleh Eun-suk. Sementara Jae-hee sedang membuatkan kandang untuk Vivo. Sembari menunggu kuenya matang, Haewon dan Eun-suk menatap Jae-hee dari jendela dan mulai membicarakannya. Eun-suk mengancam Haewon untuk tidak menyukai Jae-hee karena ia sudah lebih dulu menyukainya. Haewon hanya tertawa mendengar ucapan Eun-suk tersebut. Malam harinya saat ingin pulang, Eun-suk meminta Jae-hee mengantarnya pulang. Kelihatan jika Jae-hee keberatan, namun mau tidak mau ia tetap mengantar Eun-suk juga. Sebelum beranjak, Jae-hee bertanya sampai kapan Haewon akan di desa. Eun-suk pun dengan cepat menanggapi jika Haewon sudah gagal dalam ujian, keluar dari pekerjaannya, serta kabur dari pacarnya. Jadi ia harus tetap di sini, sahut sahabatnya itu. Lalu saat di perjalanan, Jae-hee dan Eun-suk bercerita tentang masalah hubungan Haewon dengan ibunya yang mulai renggang. 엄마랑 딸 사이에도 그런 게 있어? 엄마, 딸이니까 더 심하지. Mereka juga membicarakan tentang hubungan Haewon dengan pacarnya. Hari berganti, Haewon pun akhirnya menghubungi Hun. Hun terus-menerus menanyakan kapan Haewon akan kembali. Haewon mengatakan mungkin ia akan kembali dalam 1 minggu lagi. Lalu dengan cara yang cewek banget, Haewon pun menutup teleponnya. 내가 나중에 다시 전화 걸게. 너네도 사는 게 힘들지? Beranjak dari sana, Haewon singgah ke kebun tomat milik Jae-hee. Ia memetik satu dan mencobanya. Tiba-tiba dia diteriaki pencuri. Sempat kaget, ternyata itu adalah Jae-hee yang menjahilinya. Lalu akhirnya mereka pun bercerita banyak tentang rumus Pythagoras, rumus trigonometri. Bukan, no. Mereka hanya sedikit bernostalgia. Scene berganti di rumah Haewon. Terlihat dia sedang mengapak kayu. Dari sini kita bisa menilai jika Haewon mulai terbiasa dengan keadaan desa. Setelah berkeringat, lebih baik minum alkohol, sahut Haewon. Ia akhirnya membuat makgeolli atau arak beras yang biasa dibuat ibunya saat malam di musim dingin. 긴 겨울밤, 엄마는 간혹 막걸리를 만들어 먹곤 했다. 나도
Setelah araknya jadi, Haewon mengundang teman-temannya untuk menikmati arak beras itu. Alhasil mereka menjadi mabuk, terutama Jae-hee yang minum terlalu banyak menyebabkan ia mendumel tentang dirinya yang sangat senang menjadi petani. Haewon lalu membandingkan dirinya dengan Jae-hee. Dalam pikirannya, Jae-hee pulang ke desa itu setelah menemukan jawaban atas hidupnya. Sementara Haewon kembali hanya untuk mencari pelarian atas beban hidupnya. Kemudian scene berlanjut, di mana Haewon yang kemarin berencana hanya tinggal sebentar di sana, lalu bergumam bagaimana jika ia menetap sampai angin musim semi tiba, dan apakah ia akan menemukan jawaban untuk hidupnya selama itu. Musim semi pun tiba. Haewon terlihat sedang menanam kentang di awal musim ini. Belajar dari filosofi kentang, jawaban yang ia tunggu ialah hanya tentang masalah waktu. Kau harus menunggu. Selesai dari sana, Haewon pun berkeliling menaiki sepedanya, menikmati udara desa di musim semi dengan pemandangan yang indah. Desa ini sungguh tempat healing terbaik. Waktu berlalu, hari berganti, dan dia masih dipelukan orang lain. Ops, no. Oke, tanaman kentang Haewon sudah mulai tumbuh, menjadikan semangat baru untuknya. Ia berpikir tidak ada waktu untuk bersantai lagi. Ia memutuskan menanam tanaman lain. Dibantu dengan sahabatnya, mereka menanam tomat dan cabai. Walau Jae-hee dan Eun-suk sempat bertengkar karena Eun-suk tidak tahu cara menanam yang membuat Jae-hee sebagai petani geram melihatnya. Karena kesal mendengar dua sahabatnya itu bertengkar, ia menyuruh mereka pulang. Selanjutnya, untuk makan siang kali ini, Haewon memasak spaghetti yang ditaburi seledri, keju, dan bunga-bunga yang cantik. Wait. Bunga? Serius bakal dimakan? Entah karena lapar atau memang doyan. Haewon terlihat sangat menikmatinya. Haewon beranggapan kehidupan desa sangat menyenangkan, walau ada juga bagian tidak enak. Ya, biasalah ketika para ibu-ibu di sana menanyai soal kehidupannya yang membuat ia kesal. Ketika ia membeli bahan dapur tapi tokonya selalu tutup karena pemiliknya pergi ke kebun. Dan hal yang paling mengganggunya adalah tiap kali ia memasak, ia selalu teringat dengan ibunya. Seolah-olah mereka sedang bersaing dalam memasak. Flashback ke masa kecil Haewon. Saat itu ibunya ingin memasak sesuatu yang unik, yang membuat Haewon mendumel. Kalian tahu apa? Yap, betul sekali. Pancake berbahan kubis. Bukan cuma pancake kubisnya saja yang aneh. Itu karena ibunya juga memasukkan parutan cabang pohon ke dalam pancake itu. Namun setelah dicoba, Haewon menyukainya. Haewon sempat berpikir kalau ibunya memang jenius dalam hal memasak. Ternyata resep yang ibunya buat itu sempat ditemuinya di kota Seoul. Walau begitu, masakan ibu adalah masakan yang terbaik. Lanjut, di sela menikmati sarapannya, tukang pos datang mengantar surat. Ternyata yang mengirim surat adalah ibunya, namun ia meminta tukang pos untuk mengirim kembali surat itu. Tukang pos menolak. Selain tidak ada alamat pengirim, ia juga berkata, 읽지 않는 건 네 자유지만은 이걸 배달하지 않는 건 내 자유가 아니란다. 우체부의 숙명이라는 거지. Scene berpindah. Setelah capek menanam padi, Jae-hee dan Haewon pun beristirahat. Di sana, Haewon bercerita kepada Jae-hee jika ibunya mengirim surat yang membuatnya kesal karena surat itu hanya berisi cara membuat roti kentang. Lalu Haewon berpikir, dari mana ibunya mengetahui jika dia sedang berada di desa? Apakah ada udang di balik bakwan? Musim berganti, tampaknya Haewon mulai betah di desa. Terlihat ia sedang membersihkan pekarangan sayuran di bawah teriknya matahari di musim panas. Sengatan matahari tampaknya bikin emosi, belum lagi ditambah rumput yang terus-menerus tumbuh, sama seperti kekhawatirannya.
Scene berganti, Haewon pergi ke tempat kerja Eun-suk untuk ngadem. Di sini, Haewon bercerita kalau Eun-suk dan Haewon sedang bertengkar karena hal sepele. Eun-suk yang selalu mengeluh tentang pekerjaannya, dan Haewon menyarankan dirinya untuk berhenti saja. Ya, karena hal ini, Eun-suk marah sebab Haewon tidak menyemangatinya, namun malah menyuruhnya berhenti. Eun-suk merasa Haewon tidak peduli kepadanya. Hal itu juga diceritakan pada Jae-hee. Lalu Jae-hee bercerita bahwa dulu Haewon tidak peduli dengan hal-hal sepele seperti ini. Namun ini bukanlah hal sepele, sebab Haewon juga pernah mengalaminya dulu. Ia teringat ke masa kecilnya saat Haewon mengadu kepada ibunya ketika ia dibully. Akan tetapi jawaban ibunya membuat Haewon kecil marah karena ibunya tidak mengerti apa yang ia rasakan. Lalu Haewon kecil duduk murung di depan pintu. Untuk menghibur Haewon, ibunya membuatkan sebuah cake yang membuat suasana hatinya yang tadinya sedih menjadi bahagia. Singkat cerita, sebagai permintaan maaf, Haewon melakukan hal sama untuk Eun-suk. Betul saja, Eun-suk yang saat itu terlihat jengkel berubah sangat senang ketika memakan cake pemberian Haewon tersebut. Scene flashback ditampilkan. Pada scene ini terlihat kalau Haewon dan ibunya memiliki sifat yang sama. Haewon juga bertanya apakah ibunya merindukan ayah, namun ibunya hanya memutar kata-kata. Walau tak mengakui, Haewon tahu jika ibunya merindukan ayahnya. Kembali ke masa ini, di tepian sungai, Jae-hee dan Haewon sama-sama bercerita tentang kisah asmara mereka. Lalu Eun-suk datang dengan membawa alkohol milik ayahnya, dan mereka pun menghabiskan malam penuh dengan tawa. Teringat kata-kata dari Jae-hee dan hari-hari yang dilewatinya di desa, Haewon pun memutuskan untuk mengakhiri hubungan dengan pacarnya. 내가 여기로 떠나온 게 아니라 돌아온 것이라고 했다는 거. Lalu musim pun berganti. Saat menarik uang di bank, Haewon bertemu dengan Eun-suk. Apakah Eun-suk sudah menyatakan perasaannya kepada Jae-hee? Namun bukan wanita namanya jika mereka hanya memberi kode, lalu berharap si pria yang peka. Haewon pun memberi nasihat, jika memiliki perasaan, maka ungkapkanlah, jangan dipendam. Kemudian siang harinya, Eun-suk mengajak Haewon bersaing untuk mendapatkan Jae-hee. Meskipun Haewon sebenarnya bingung maksud Eun-suk apa, tapi di saat yang sama, Jae-hee tiba-tiba lewat bersama mantan pacarnya. Melihat itu, Eun-suk patah hati dan kesal. Ia merasa tidak bisa bersaing dengan gadis kota itu. 여친은? 갔어? 그런 여친에게 제안은? 나 좋아하는 사람이 생겼어. Lanjut cerita, Haewon mengunjungi Jae-hee di kebun apel milik keluarganya. Saat ia di sana, kata-kata yang dilontarkan Jae-hee sempat menusuknya. Karena menyibukkan diri tidak akan menyelesaikan masalah. Haewon tidak marah, karena perkataan Jae-hee memang benar. Selama ini, ia memang terlalu menyibukkan diri agar ia tidak kepikiran masalahnya. Ia lari dari masalahnya sendiri. Keesokan paginya, sawah bibi Bokson dilanda badai, dan akhirnya Haewon membantu bibinya untuk membenarkan padi-padi tersebut. 아이고, 하늘이 하는 일을 우리가 뭔 수로 대적하겠어? Usai dari sana, ia pergi ke kebun Jae-hee dan melihat kebunnya itu rusak juga karena badai. Haewon bertanya kepada Jae-hee, apakah Jae-hee tidak merasa kesusahan bertani seperti itu. Jae-hee menjelaskan kalau Jae-hee sudah menemukan apa yang ingin ia lakukan. Menurutnya, ini adalah jalan ninjanya. Dan sebelum Haewon pulang, Jae-hee memberikan apel padanya, yang katanya tidak jatuh walau terkena badai. Saat di rumah, Haewon teringat saat bertengkar dengan ibunya, karena Haewon sangat ingin pergi ke kota. Dalam surat yang ditulis ibunya ingin melakukan hal yang tidak bisa ia lakukan dulu. Dan alasan mereka tidak pindah ke kota lagi adalah ia ingin saat Haewon terpuruk, Haewon memiliki tempat untuk pulang. Alam, masakan, dan cintanya pada Haewon telah menjadi rumah kecil bagi ibunya.
Itulah kenapa ibunya pergi, karena hewan juga akan pergi meninggalkannya. Ibunya mengajarkan hewan bahwa rumah bukanlah tentang bangunannya, namun tentang siapa yang ada di dalamnya. 나도 나만의 작은 숲을 찾아야겠다. Akhirnya hewan memutuskan kembali ke kota saat musim dingin, tepat setahun setelah ia kembali ke kampung halamannya. Ia membalas surat terakhir ibunya dengan keyakinan bahwa ibunya akan pulang suatu hari nanti, sama seperti dirinya saat ia datang kembali ke desa itu. Hewan pergi tanpa mengatakan kepada siapapun. Ia hanya meninggalkan surat di pintu rumahnya. 이 편지 먼저 보는 사람이 오구와 닭 돌보기. Ansuk kesal sekali karena hewan pergi tanpa mengatakan apa-apa. Namun Jaehi berkata jika hewan pergi, pasti untuk kembali. 오래 남을 줄 알았더니 눈 깜빡할 사이에 도망쳐버렸어. 현장에 스쳐 지나가는 월급 같은 년. Benar saja, setelah melewati hari-harinya di Seoul, saat musim semi tiba, hewan pun kembali pulang. Jaehi dan Vivo juga telah menunggu hewan untuk pulang. Ia pun kembali berkeliling desa menggunakan sepeda, menikmati suasana desa yang asri. Dan ketika kembali ke rumah, ia melihat pintu rumahnya sudah terbuka. Kemudian ia tersenyum lebar. Pada akhirnya, dia dan ibunya benar-benar telah menemukan jalan untuk pulang. Dan dengan begitu, film pun tamat.